Halo, nama saya Valina Fatikasari Napitupulu dengan NPM 2195214 kelas 5 SIA Universitas Metodis Indonesia. Di video kali ini, saya akan membahas dua topik. Yang pertama, perbedaan e-bisnis dengan e-commerce, lalu perkembangan e-bisnis di Indonesia. Definisi e-bisnis. Menurut Logersner, e-bisnis adalah aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang atau jasa dengan memanfaatkan internet sebagai medium komunikasi dan transaksi, dan salah satu aplikasi teknologi internet yang merambah dunia bisnis internal, melingkupi sistem, pendidikan pelanggan, pengembangan produk, dan pengembangan usaha. Definisi e-commerce. Menurut Turban DKK, e-commerce merupakan proses membeli dan menjual atau tukar-menukar produk, jasa, atau informasi melalui komputer. Lalu, menurut Loudon, e-commerce adalah penggunaan internet dan web untuk transaksi bisnis. Apa perbedaan dari e-bisnis dan e-commerce? Lalu, hubungan dari keduanya. Hubungan e-bisnis dan e-commerce adalah perdagangan elektronik atau e-commerce merupakan bagian dari e-bisnis, di mana cakupan e-bisnis lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan, tetapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, sumber daya manusia, lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Selain teknologi jaringan www, e-bisnis juga memerlukan teknologi basis data atau database, surat elektronik atau email, dan bentuk teknologi non-komputer yang lainnya, seperti halnya sistem pengiriman barang dan alat pembayaran untuk e-commerce ini. Perbedaan e-bisnis dan e-commerce. Menurut Turban, e-bisnis atau bisnis elektronik merujuk pada definisi e-commerce yang lebih luas, tidak hanya pembelian dan penjualan barang serta jasa, tetapi juga pelayanan pelanggan, kolaborasi dengan mitra bisnis, learning, dan transaksi elektronik dalam perusahaan. Kesimpulannya, e-bisnis lebih luas dalam lingkupan dan e-commerce hanya merupakan satu aspek atau satu bagian dari e-bisnis. E-commerce hanya mencakup transaksi bisnis seperti membeli dan menjual barang dan jasa melalui internet. E-commerce pada prinsipnya sangat dipengaruhi dengan transaksi keuangan, sedangkan dalam e-bisnis, transaksi keuangan bukan menjadi yang utama. E-bisnis melibatkan pemasaran, perancangan produk, evaluasi layanan konsumen, pengelolaan sumber daya manusia, dan lain sebagainya dengan melibatkan sistem terintegrasi. Berikut ini dimensi ruang lingkup e-bisnis. Yang pertama adalah what. Secara prinsip, e-bisnis jauh lebih luas dibandingkan dengan e-commerce. Bahkan secara filosofis, e-commerce merupakan bagian dari e-bisnis. Lalu ada who. Siapa saja yang terlibat di dalam e-bisnis. Seperti yang tersirat di dalam definisinya, semua pihak atau siapa saja atau entiti yang melakukan interaksi dalam sebuah sistem bisnis atau serangkaian proses bisnis merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam ruang lingkup e-bisnis. Lalu ada where, di mana sebenarnya kegiatan bisnis dapat dilakukan dalam e-bisnis. Jawabannya sangat singkat dan mudah, yaitu di mana saja, sejauh pihak yang berkepentingan memiliki fasilitas elektronik atau digital sebagai kanal akses. Lalu ada why, mencakup dua, yaitu lebih untung. Penerapan konsep e-bisnis secara efektif tidak saja menguntungkan perusahaan karena banyaknya komponen biaya tinggi yang dapat dihemat, tetapi justru memberikan kesempatan untuk perusahaan meningkatkan level pendapatannya secara langsung maupun tidak langsung. Lalu lebih berpeluang. Dengan menerapkan konsep jejaring, sebuah perusahaan berskala kecil dan menengah dapat dengan mudah bekerja sama dengan perusahaan raksasa untuk menawarkan berbagai produk dan jasa kepada pelanggan. Awal perkembangan e-bisnis di Indonesia. Pada tahun 1970-an, aplikasi bisnis pertama kali dikembangkan dan digunakan sebagai transaksi pembayaran melalui internet yang disebut dengan Electronic Fund Transfer atau EFT. Dalam perkembangan berikutnya, ditemukannya Electronic Data Interchange atau EDI yang digunakan untuk mentransfer data secara rutin
seperti dokumen-dokumen sampai pada transaksi keuangan. Lalu pada tahun 1990, di mana teknologi WWW semakin maju karena tidak hanya menampilkan data saja, melainkan sudah mampu menampilkan data gambar, suara, animasi, bahkan video. Pada tahun 2000-an, perkembangan di bisnis semakin pesat, di mana banyak perusahaan-perusahaan di Amerika, Eropa, Asia, bahkan Indonesia telah beralih dalam konsep memasarkan produk-produknya melalui internet. Evolusi bisnis. Menurut Loudon, ada 3 fase perkembangan dalam dunia bisnis, yaitu 1. Fase inovasi di tahun 1995 sampai 2000. Lalu ada fase konsolidasi di tahun 2001 sampai 2006. Lalu fase reinvensi 2006 sampai dengan sekarang. Pertama, fase inovasi di tahun 1995 sampai 2000. Fase inovasi memiliki beberapa ciri, diantaranya sebagai berikut. E-bisnis dijalankan berdasarkan pada perkembangan teknologi atau teknologi driven, seperti perkembangan internet, komunikasi, dan pertukaran data dan lain sebagainya. Umumnya, produk yang dipasarkan pada masa ini adalah produk-produk eceran seperti yang dilakukan oleh Amazon, seperti menjual buku sampai musik MP3. Dua, fase konsolidasi di tahun 2001 sampai 2006. Pada fase ini, e-bisnis dijalankan berdasarkan pada aspek bisnis atau business driven. Pada fase ini, e-bisnis tidak hanya sebatas inovasi teknologi yang mendukungnya, tetapi dijalankan pada perencanaan bisnis, sehingga strategi yang dilakukan ialah perpaduan antara strategi bisnis konvensional dan teknologi online yang pada umumnya disebut dengan break and clicks. Jadi fase ini sangat berfokus terhadap laba. Ketiga, fase reinvensi. Pada fase ini, bisnis dijalankan dengan berdasarkan pada pelanggan, audiens, dan komunitas organisasi bisnis atau customers, audience, and community driven. Dengan demikian, para organisasi bisnis mulai memberikan perhatian kepada siapa sebenarnya pelanggan mereka. Jadi, fase ini tidak hanya semata-mata mengejar target penjualan atau laba, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor yang berkaitan dengan pelanggan dan target pasar mereka, atau pertumbuhan jaringan sosial. Pada umumnya, bisnis lebih berfokus pada jasa dibanding produk fisik. Perkembangan M-Business. M-Business bisa dianggap sebagai bagian dari e-business, di mana informasi tersedia di independen pada waktu dan lokasi dimanapun kita berada. Awal perkembangan e-business ini menurut Magic tahun 2000-an. Sedangkan menurut Kolkata dan Robinson, definisi e-business yaitu sebagai aplikasi yang dibutuhkan untuk mengelola segala sesuatu yang berhubungan dengan bisnis, penyajian informasi, jasa, dan komoditi-komoditi dengan menggunakan peralatan mobile. Layanan dengan model e-business adalah layanan mobile banking, SMS banking, broadcaster via layanan mobile, dan lain sebagainya. Kita masuk ke topik perkembangan e-business di Indonesia. Saat ini, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi telah membawa dampak yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan, terutama pada dunia bisnis. Perkembangan teknologi komputer berbasis internet yang sangat pesat menyebabkan terbentuknya dunia baru yang disebut dunia maya, di mana setiap individu memiliki hak dan kemampuan untuk berinteraksi dengan individu lain tanpa batasan yang menghalanginya. Ada berbagai macam jenis bisnis, yaitu B2C atau business to consumer, lalu B2B, business to business, C2C, consumers to consumers, C2B, consumers to business, G2B, government to business, B2G, business to government, G2G, government to government. Berikut 10 bisnis terbaik di Indonesia. Yang pertama adalah belanja.com, merupakan situs toko online atau marketplace online murah, aman, dan terpercaya. Situs jual beli ini merupakan sebuah joint venture antara Telkom Indonesia dan eBay yang bernaung di bawah payung PT Metra Plaza dan sudah memiliki lebih dari ribuan merchant yang menawarkan berbagai produk dari berbagai macam kategori seperti fashion, gadget, komputer, kesehatan, otomotif,
properti, dan masih banyak lagi. Toko online ini juga sudah memiliki aplikasi untuk smartphone dengan OS, Android, dan iOS, dan untuk sistem pembayaran sangat mudah dan lengkap karena memiliki hubungan kerjasama dengan sejumlah bank terdepan di tanah air. Lalu ada Bukalapak, merupakan salah satu pasar online terkemuka di Indonesia. Biasanya dikenal juga dengan jaringan toko online yang dimiliki dan dijalankan oleh PT Bukalapak. Seperti halnya situs layanan jual beli online dengan model bisnis consumer to consumer atau C2C, Bukalapak menyediakan sarana penjualan dari konsumen ke konsumen dimanapun. Lalu ada Lazada. Indonesia adalah pusat belanja online yang menawarkan berbagai macam jenis produk mulai dari elektronik, buku, mainan anak dan perlengkapan bayi, alat kesehatan dan produk kecantikan, peralatan rumah tangga dan perlengkapan traveling dan olahraga. Lazada Indonesia didirikan pada tahun 2012 dan merupakan salah satu cabang dari jaringan retail online Lazada di Asia Tenggara. Lalu ada VZB Kaskus, adalah forum jual beli Kaskus atau forum tempat para pengguna Kaskus dapat menjual dan atau membeli suatu barang atau jasa yang diinginkan. Kaskus yang didirikan oleh Andrew Darwis ini pada awalnya hanya sebuah forum komunitas, namun karena banyaknya user Kaskus atau yang sering disebut Kaskuser, ada yang memanfaatkannya sebagai tempat transaksi jual beli, maka dibuatlah VCB Kaskus. Lalu ada Tokopedia, merupakan salah satu mall online di Indonesia yang mengusung model bisnis marketplace sejak diluncurkan hingga akhir 2015. Layanan dasar Tokopedia bisa digunakan oleh semua orang secara gratis dengan visi untuk membangun Indonesia yang lebih baik lewat internet. Lalu ada OLX Indonesia, lalu ada bineka.com, lalu ada Blibli, adalah salah satu e-commerce di Indonesia dengan konsep belanja online ala mall. Dengan konsep tersebut, Blibli mengharapkan masyarakat Indonesia yang terbiasa belanja di mall bisa menemukan barang yang mereka cari dengan mudah dan menyenangkan dimanapun dan kapanpun. Blibli adalah produk pertama PT Global Digital Niaga yang merupakan anak perusahaan jarum di bidang digital yang didirikan pada tahun 2010. Lalu ada Elevinea, adalah situs belanja online dengan konsep open marketplace nomor 1 di Indonesia, beroperasi di bawah naungan PT Excel Planet yang memberikan kemudahan dan keamanan berbelanja. Situs ini menawarkan berbagai macam produk. Lalu ada Zalora Indonesia, adalah situs web belanja yang menyediakan kebutuhan mode pakaian yang terdiri dari produk berbagai merek, baik lokal maupun internasional. Pelanggan yang berbelanja melalui situs ini tidak dikenakan biaya pengiriman ke seluruh Indonesia dan garansi pengembalian barang jika pelanggan merasa tidak puas atas produk yang diterimanya. Berikut ini adalah presentasi usaha e-bisnis di Indonesia tahun 2020. Pada gambar di atas merupakan data sensus Badan Pusat Statistik atau BPS dengan menampilkan presentasi perkembangan usaha e-bisnis di Indonesia pada bulan Desember 2020. Gambar 2 didominasi oleh presentasi usaha yang melakukan e-bisnis yang mencapai 93%, sedangkan yang tidak melakukan e-bisnis mencapai 7%. Hal ini dipengaruhi dari kebijakan pemerintah berupa penerapan PSBB sehingga masyarakat dihimbau sebagai pembatasan kegiatan khususnya berkontak fisik antar sesama. Di samping itu, potensi industri e-bisnis dipengaruhi oleh gaya belanja orang, terutama oleh generasi milenial sehingga menyebabkan industri ini mengalami peningkatan yang sangat pesat walaupun di tengah pandemi. Sekian dulu penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.